Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu materi bab 2 tentang berpancasila dalam kehidupan global. Sebelum masuk ke materi, perkenalkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Daniel Jos Ebenheiser, yang kedua Denisa Aprilia Putri, yang ketiga Indra Andrawan, yang keempat Jihan Ashifa, yang kelima Reseno Hidayat, yang keenam Salsabila Yuslia, yang ketujuh Stephen Manalor, yang kedelapan Sultan Nabil Syauqi, dan yang terakhir dengan saya sendiri Zahra Nailahana. Dan juga dengan guru pembimbing kami yaitu Ibu Tuti Alibrata. Kekuatan dan peluang bangsa dan negara Indonesia. 1. Kekuatan bangsa dan negara Indonesia. A. Pancasila merupakan pemikiran yang melandasi langkah untuk mewujudkan tata masyarakat adil dan makmur yang merupakan amanat pembukaan UUD NRI tahun 1945. Pancasila dicirikan sebagai berikut. 1. Negara Indonesia ialah negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa menurut asas kemanusiaan yang adil dan beradab. 2. Negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasarkan atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 3. Negara Indonesia ialah negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan dan perwakilan. 4. Negara Indonesia hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. B. Geografis Indonesia, negara besar. Indonesia memiliki letak geografis silang atau strategis di dunia karena diapit oleh 2 benua dan 2 samudra. Keuntungan dari letak geografis ini seperti berikut. Yang pertama, bidang ekonomi. Posisi Indonesia adalah berbagai negara di mana Indonesia menjadi tempat transit perdagangan negara Asia Timur seperti Cina, Taiwan, Jepang, dan Korea Selatan. Yang kedua, letak Indonesia ini memungkinkan masyarakat yang ada di Indonesia berinteraksi dengan bangsa-bangsa dari negara lain. Yang ketiga, masyarakat Indonesia sejak zaman purbakala menerima berbagai aliran kebudayaan dari timur maupun barat. Selanjutnya, C. Bonus demografi. Penurunan tingkat kematian yang diikuti dengan penurunan fertilitas menyebabkan jumlah penduduk usia produktif di Indonesia meningkat. D. Keragaman bangsa Indonesia. Keragaman yang dimiliki bangsa Indonesia menjadi modal penting untuk terus meningkatkan kompetensi multikulturalisme. Hidup damai berdampingan dalam keragaman sehingga bangsa Indonesia memiliki kapasitas untuk bergaul dengan bangsa-bangsa lain di dunia. E. Sumber daya alam. Indonesia mempunyai hutan tropis terbesar di dunia. Hutan tropis ini memiliki luas 39.449.447 hektar dengan keanekaragaman hayati terlengkap di dunia. Indonesia juga mempunyai cadangan emas, tembaga, aspal, biji besi, dan bahan tambang lain yang luar biasa banyaknya. F. Kekuatan militer Indonesia. Berdasarkan data Global Firepower 2017, peringkat militer Indonesia menempati posisi nomor 1 di ASEAN dan nomor 14 di dunia dari 133 negara. Selanjutnya, peluang bangsa dan negara Indonesia. A. Dalam laporan berjudul The Archipelago Economy, McKinsey menegaskan bahwa Indonesia berpotensi untuk menjadi kekuatan ekonomi ketujuh di dunia pada tahun 2030. B. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama teknologi informasi. C. Sumber daya alam yang melimpah yang dimiliki Indonesia menjadi daya tarik bagi masuknya berbagai investasi ke Indonesia. D. Keberagaman budaya dan kekayaan tempat wisata yang dimiliki Indonesia akan menjadi daya tarik bagi wisatawan mancanegara untuk datang ke Indonesia. E. Pusat industri halal dunia. Kelemahan dan tantangan bangsa dan negara Indonesia. 1. Kelemahan Indonesia. Dalam rangka mewujudkan impian Indonesia maju, kita harus bergotong royong dan berkolaborasi dalam mengatasi berbagai kelemahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Beberapa kelemahan Indonesia ialah sebagai berikut. Sumber daya manusia atau SDM Indonesia rendah. Selanjutnya, pembangunan tidak merata. Selanjutnya, kesenjangan ekonomi. Selanjutnya, pengelolaan SDA atau sumber daya alam belum maksimal. Selanjutnya, korupsi masih merajalela. Selanjutnya, pungutan liar merajalela dan bencana alam.
Yang kedua, tantangan Indonesia. Indonesia juga menghadapi sejumlah tantangan yang besar dalam kehidupan global ini. Beberapa di antaranya seperti berikut. A. Dengan masifnya teknologi informasi, berbagai ideologi luar atau konsumerisme, radikalisme, dan terorisme internasional masuk dan mengaruhi bangsa Indonesia yang berefek pada pola pikir eksklusif, pandangan intoleran, hingga perilaku destruktif. B. Kemajuan teknologi informasi membawa dampak negatif terhadap ancaman atas kedaulatan data pribadi warga negara Indonesia di media sosial. Data pribadi seperti nomor induk, pendudukan, identitas diri, pilihan pribadi, lokasi pribadi dimaksud dieksploitasi untuk kepentingan tertentu dengan tidak bertanggung jawab. Negara wajib meningkatkan keamanan siber dalam mempertahankan kedaulatan data pribadi warga negaranya. Di samping itu, warga negara hendaklah makin meningkatkan literasi digital dan dalam menggunakan media sosial secara etis. Selanjutnya, C. Salah satu dampak dari globalisasi ialah penyeragaman budaya. Masyarakat Indonesia yang memiliki kekayaan dan kekuatan budaya akan ditantang oleh budaya-budaya dunia, budaya Hollywood dan K-pop. Misalnya banyak digandrungi oleh generasi muda pada satu sisi dan kebanggaan terhadap budaya sendiri makin berkurang pada sisi yang lain. Begitu juga dengan bahasa yang digunakan. Beberapa generasi muda lebih bangga menggunakan bahasa asing ketimbang bahasa Indonesia. Lalu, yang terakhir adalah yang D. Citra Indonesia dalam kehidupan global tak sepenuhnya positif. Pandangan stereotip atau stigma bahwa bangsa Indonesia terbelakang. Negara Indonesia miskin tidak menggentarkan kita sebagai satu bangsa. Justru kita terus memperbaiki diri, berkarya, berprestasi dalam berbagai bidang lingkup lokal, nasional, maupun internasional. Dengan demikian, kita berkontribusi positif dalam menciptakan negara yang stabil, minim pergesekan politik, perekonomian tumbuh, kohesi sosial dirawat baik oleh segenap masyarakat. Selanjutnya yang ketiga, tantangan di era global. Sela Sumarjan mendefinisikan globalisasi adalah terbentuknya sebuah komunikasi dan organisasi di antara masyarakat satu dengan yang lainnya yang berbeda di seluruh dunia yang memiliki tujuan untuk mengikuti kaidah-kaidah baru yang sama. Salah satu akibat dari globalisasi ini ialah terkikisnya dan bergesernya nilai-nilai dan norma agama, sosial, dan budaya pada suatu masyarakat. Berapa banyak nilai, norma, dan tradisi lokal yang mulai bergeser akibat pengaruh globalisasi ini. Dampak lain globalisasi ialah negara kurang dirasakan masyarakat sebagai aktor yang cukup penting. Karena globalisasi ini, ada banyak aktor negara seperti perusahaan, lembaga swadaya masyarakat, komunitas yang tampil seperti halnya negara yang berperan memenuhi kepentingan masyarakat. Namun di sisi lain, globalisasi ini membawa berbagai peluang bagi Indonesia untuk menguatkan peran dan pengaruhnya di seluruh dunia, seperti peluang untuk melanjutkan studi di negara lain, turut serta merasakan kemajuan negara lain, peluang untuk mengembangkan usaha dan ekonomi masyarakat, dan lain sebagainya. Dengan kata lain, globalisasi ini harus dikelola pengaruhnya agar benar-benar membawa sebuah berkah bagi Indonesia. Caranya ialah menghidupkan nilai-nilai Pancasila dalam pergaulan global, serta menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam merespon tantangan yang dihadapi oleh Indonesia. Selanjutnya yang A, menguatnya individualisme. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, individualisme diartikan dengan 4 makna. Yang pertama adalah paham yang menganggap manusia secara pribadi perlu diperhatikan. Yang kedua, paham yang menghendaki kebebasan berbuat dan menganut kepercayaan bagi setiap orang. Yang ketiga, paham yang mengepentingkan hak perseorangan dengan mengesampingkan kepentingan masyarakat atau negara. Yang keempat, paham yang menganggap diri sendiri atau kepribadian lebih penting daripada orang lain. Individualisme ini seringkali menjadi agenda terselubung bagi isu hak asasi manusia atau HAM. Nilai-nilai HAM yang datang dari negara-negara barat berasal dari pemikiran yang menempatkan manusia sebagai subjek individu yang bebas atau individualisme.
Pemikiran tersebut belum tentu cocok jika diterapkan di Indonesia. Pasalnya, budaya dan norma Indonesia lebih mengutamakan kepentingan bersama ketimbang kepentingan individu, seperti yang tercermin dalam budaya gotong royong. 3 tantangan di era global. B. Kosmopolitisme berasal dari kata Yunani kosmopolites yang berarti warga dunia. Kosmopolitisme ini merupakan satu paham yang menganggap seluruh dunia adalah anggota dari satu komunitas warga dunia atau global. Paham ini mendorong adanya tatanan kehidupan manusia yang seragam yang didasari oleh nilai-nilai universal yang berlaku di seluruh dunia. Paham ini cenderung mengecilkan keberadaan nasionalisme, cinta tanah air, serta nilai-nilai lokal dan nasional yang berlaku di suatu daerah dan negara. Akibat dari penguatan kosmopolitisme ini ialah pelemahan dan identitas kebangsaan. Nilai, norma, dan aturan suatu negara dipaksa harus tunduk pada nilai universal tersebut. C. Fundamentalisme pasar. Fundamentalisme adalah suatu paham yang cenderung memperjuangkan suatu secara mendasar tanpa kompromi. Sementara kata pasar dalam pengertian fundamentalisme pasar lebih cocok diarahkan pada satu gagasan atau pemahaman tentang mekanisme tukar-menukar, jual atau beli. Heri B. Priyono mendefinisikan fundamentalisme pasar sebagai satu gagasan atau paham yang menganggap mekanisme pasar transaksi jual beli bukan hanya sebagai prinsip pengaturan alokasi pemenuhan barang atau jasa kebutuhan, tetapi sebagai satu-satunya prinsip atau dasar mengatur seluruh bidang kehidupan dalam tatanan bermasyarakat. Fundamentalisme pasar menekankan kepentingan ekonomi individu harus diutamakan di atas kepentingan ekonomi bersama. Tak hanya itu, fundamentalisme pasar juga menghendaki agar peran negara dalam pengaturan ekonomi harus sedikit mungkin. D. Radikalisme berasal dari bahasa Latin radix yang berarti akar. Secara harfiah, radikalisme bermakna satu paham atau aliranisme yang hendak mengubah tatanan kehidupan masyarakat secara mendasar atau mengakar dengan cara kekerasan. Pada dasarnya, kata radikalisme tidak selalu bermakna negatif karena peristiwa revolusi 1945 dapat dikatakan sebagai gerakan radikal karena hendak mengubah tatanan masyarakat secara radikal dan penjajahan menuju kemerdekaan. Intoleransi. Kata intoleransi berasal dari kata toleransi yang mendapatkan imbalan in yang bermakna tidak sengaja. Kata intoleransi berarti tidak toleran. Kata toleransi sendiri berarti bersifat atau bersikap menenggang, menghargai, membiarkan, membolehkan pendirian, pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dan sebagainya yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri. Karena itu, intoleransi dapat didefinisikan sebagai keadaan di mana seorang atau sekelompok masyarakat selalu memaksakan keyakinannya untuk dituruti pihak lain. Padahal, sesungguhnya pihak lain pun mempunyai hak yang sama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks Indonesia, praktik intoleransi terjadi di lingkungan sekitar kita, termasuk di sekolah. Penyebab maraknya intoleransi cukup beragam. Beberapa diantaranya: 1. Sikap memungkiri kemajemukan keberagaman sebagai keniscayaan. 2. Adanya kepentingan politik pihak tertentu yang menggunakan agama untuk membangkitkan solidaritas berlebihan yang saling berlawanan. 3. Kemiskinan yang berpengaruh pada rendahnya tingkat pendidikan dan wawasan serta kemasabodohan. 4. Adanya komunikasi dialog cerdas mendukung keberagamaan dan kebangsaan sehingga memunculkan prasangka berpotensi memicu kebencian. Pancasila sebagai pemandu. Pancasila merupakan ideologi negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia, sehingga ia dapat menjadi bintang penuntut atau lestar
negara, dan bangsa. Indonesia untuk menghadapi berbagai tantangan. Pancasila bukan petunjuk teknis, melainkan di dalam sila-sila Pancasila terangkum nilai-nilai luhur bangsa. Dengan demikian, ia memiliki keleluasan dan daya adaptasi yang tinggi terhadap perubahan, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global. Tantangan ialah apakah kita mampu memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sesuai dengan kapasitas yang dimiliki. Sila pertama Pancasila misalnya dapat menuntun kita untuk menjadi bangsa yang berketuhanan melalui penguatan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa di sini bukan saja berkaitan dengan ibadah dan upacara keagamaan, kepercayaan, melainkan juga akan membentuk pribadi yang luhur. Sekian hasil pemaparan materi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.